Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa tetap memelihara kehidupan kami. Kami menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan boleh izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini melibatkan diri dalam pelayanan. Melibatkan diri dalam pelayanan. Seorang pemimpin tidak akan berhasil ketika melakukan segala pekerjaannya secara individual. Tidak akan mampu, tidak akan puas hasilnya ketika seorang pemimpin melakukannya seorang diri. Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mempunyai tim kerja, teamwork yang baik, sehingga pemimpin dapat memberikan tugas-tugas kepada tim kerjanya, sehingga semua pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka kerjakan dapat terrealisasi dengan baik, dapat terkerjakan dengan maksimal, dan hasilnya pun pasti sangat memuaskan ketika pemimpin dan tim kerjanya ada komunikasi yang baik dan bekerja sama dengan baik. Demikian juga halnya di tengah-tengah pelayanan gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang pendeta, gembala sidang, apapun pemimpin yang ada di gereja tidak akan mampu melayani dengan maksimal kalau tidak mempunyai tim dalam pelayanan gereja.
Ada sebagian gereja memakai kata majelis, pengerja gereja, pengurus gereja, apapun itu namanya. Dan itu sangat dibutuhkan dalam sebuah pelayanan gereja. Agar apa? Agar semua jemaat yang masuk dalam persekutuan itu mendapatkan perhatian. Agar semua jemaat dapat dijangkau. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Penglihatan kita, pendengaran kita terbatas. Makanya kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita libatkan dalam pelayanan gereja. Hal itulah yang terjadi kepada jemaat mula-mula pada saat itu Bapak Ibu. Ketika orang-orang percaya semakin bertambah dan bilangannya semakin banyak, ada pergumulan persoalan yang terjadi dalam persekutuan jemaat mula-mula. Jemaat melihat ada hal yang tidak diinginkan, ada hal yang tidak baik, yaitu ada pribadi-pribadi yang tidak mendapatkan perhatian, khususnya para janda. Pelayanannya secara sosial dan kehidupannya sehari-hari kurang diperhatikan atau diabaikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ke-12 rasul tidak mau hanya berdoa dan menyampaikan firman, tetapi banyak jemaat yang terabaikan. Sehingga mereka memutuskan Bapak Ibu untuk memilih 7 orang di antara mereka dengan syarat terkenal baik, dipenuhi roh dan hikmat. Syarat untuk menjadi pelayan dalam persekutuan pada saat itu. Terkenal baik, dipenuhi roh dan hikmat. Sehingga Bapak Ibu terpilihlah 7 orang dari antara orang-orang percaya yang bilangannya semakin bertambah dan bertambah. 7 orang berhasil dipilih. Dan 7 orang ini diperhadapkan kepada ke-12 rasul dan mereka berdoa dan tumpang tangan atas mereka. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita lihat ayat yang ke-7. Jumlah orang percaya semakin banyak. Para imam percaya dan menyerahkan diri untuk percaya kepada Dia. Luar biasa Bapak Ibu, kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ke-12 rasul hanya fokus kepada pelayanan doa dan pemberitaan firman Tuhan. Kalau bagian sosial, bagian kesejahteraan, itu bisa dikerjakan oleh 7 orang yang terpilih tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sehingga pelayanan di dalam gereja mula-mula pada saat itu dapat dilakukan secara maksimal. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentu kita memiliki keterbatasan dalam melakukan pelayanan. Kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan jemaat itu untuk bisa menolong pelayanan-pelayanan yang untuk memperhatikan seluruh aspek kehidupan jemaat. Dan sebagai jemaat, mari kita melibatkan diri dalam dunia pelayanan. Ketika kita baik, dipenuhi roh, dan ada hikmat dalam kehidupan kita, mari kita gunakan itu untuk melayani Tuhan. Agar pelayanan dalam persekutuan itu dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga kita tidak hanya memberikan kritikan, tetapi kita memberikan sumbangsi kita dalam dunia pelayanan. Memberikan masukan, memberikan bukti nyata, sehingga pelayanan itu semua dapat terjangkau. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari
Ketika jemaat, ketika umat dapat merasakan kasih Tuhan melalui setiap kita para pelayan-pelayannya, di sanalah terlihat pertumbuhan itu dalam kehidupan jemaat. Kita akan menyaksikan bagaimana mereka merasa diperhatikan. Bukan hanya pelayanan doa dan firman, tetapi kehidupan sosial mereka juga diperhatikan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, harus ada kerjasama yang baik. Dan kita sebagai jemaat, jangan kita berdiam diri, tapi kita harus bergerak cepat. Bagaimana jemaat ini bisa bertumbuh, bagaimana jemaat ini bisa beriman kepada Tuhan, kita harus sama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu telah menyapa kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk senantiasa memberikan diri kami dalam pelayanan gereja Tuhan. Yakinkan kami Tuhan, nama Tuhan dimuliakan ketika kami sungguh-sungguh memberikan hati untuk melayani Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerjakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, Tuhan masih memberkati kami. Kami akan mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, epa yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya epa dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu epa ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gerah, 5 sikal, ya 5 sikal dan 10 sikal, ya 10 sikal dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang harus kamu persembahkan. 1/6 epa dari sehomer gandum dan 1/6 epa dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel.
Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Berbicara tentang keadilan dan kebenaran, Bapak Ibu Saudara-saudara, sering ini diserukan, dikumandangkan, diperhadapkan pada seorang pemimpin. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berlaku adil kepada semua orang tanpa terkecuali. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berani menyatakan kebenaran kepada semua orang tanpa terkecuali. Kalau ada Bapak Ibu seorang pemimpin yang melakukan keadilan kepada orang-orang tertentu saja, itu belum berhasil. Kalau ada Bapak Ibu pemimpin yang berani menyatakan kebenaran hanya kepada orang-orang tertentu saja, juga belum dikatakan pemimpin yang berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, keberhasilan, kesuksesan seorang pemimpin terlihat bagaimana orang-orang yang dipimpin dapat merasakan keadilan dan merasakan kebenaran dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada saat ini bagaimana Yehezkiel tampil memberikan nasihat kepada raja-raja Israel atau pembesar-pembesar Israel. Cukuplah. Dengan mengatakan cukuplah. Jangan melakukan penganiayaan dan kekerasan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan perkataan itu Yehezkiel katakan, cukuplah, berhentilah melakukan penganiayaan dan kekerasan. Kenapa Yehezkiel katakan itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Yehezkiel melihat pada saat itu umat banyak yang tidak disejahterakan melalui kepemimpinan mereka. Banyak yang terabaikan, banyak yang dirugikan. Sehingga Yehezkiel katakan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Jangan lagi aniaya, jangan lagi melakukan kekerasan kepada mereka. Perhatikanlah ukuran yang benar, neraca yang benar, epa yang benar, dan bat yang benar. Itulah ukuran yang kamu pakai. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin pada saat itu, raja-raja yang dilihat oleh Yehezkiel adalah raja-raja yang serakah, yang tidak peduli pada kehidupan masyarakat. Mereka hanya mementingkan dan memuaskan diri mereka sendiri. Sehingga Yehezkiel katakan cukuplah. Dan sekarang lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang melakukan keadilan dan kebenaran, kita boleh belajar untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam rumah tangga, pekerjaan, masyarakat, dan juga di dalam pelayanan gereja dan pelayanan dunia ini. Kita harus berani mengatakan, aku dipilih untuk memimpin, bukan untuk memuaskan
diri sendiri. Aku dipilih untuk menjadi pemimpin, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Aku dipilih untuk menjadi pemimpin, bukan untuk menjadi manusia yang serakah. Tetapi aku dipilih menjadi pemimpin untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi semua orang, kenyamanan bagi semua orang, tanpa terkecuali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang yang menyatakan kebenaran, menyatakan salah hanya kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berpengaruh. Tetapi kepada orang yang punya pengaruh, dia takut mengatakan dia salah atau benar. Lagi pemimpin yang mengatakan memberikan keadilan kepada orang-orang yang terasingkan, terpinggirkan. Dia tidak memberikan keadilan sepenuhnya. Tetapi bagi orang-orang yang berpengaruh dalam kepemimpinannya, dia akan lebih memperhatikan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk itu kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai masyarakat, kita perlu mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Baik itu pemimpin rumah tangga, pekerjaan, masyarakat, gereja, dan pemimpin kepala pemerintahan di Republik Indonesia ini. Kita doakan agar semuanya melakukan yang namanya keadilan dan kebenaran. Berapa banyak orang-orang percaya yang mendoakan agar pemimpin-pemimpin kita berlaku adil, agar pemimpin-pemimpin kita menyatakan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ikut bergumul di dalamnya. Sehingga ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, maka kita diingatkan untuk tidak menganiaya ataupun melakukan kekerasan kepada orang-orang yang kita pimpin. Dengan kita bersikap serakah, hanya mementingkan diri sendiri, sesungguhnya kita sudah menganiaya orang-orang yang kita pimpin. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan izinkan kita untuk menjadi seorang pemimpin, mari tunjukkan kualitas iman, keyakinan melalui praktek kepemimpinan dengan berani mengatakan kebenaran, bersikap adil kepada semua orang tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, kalaupun kita pernah menganiaya, melakukan kekerasan ketika kita pernah memimpin dan masih memimpin, mari datang kepada Tuhan meminta pengampunan dosa dan segeralah bertobat. Cukuplah, seperti yang dikatakan Yeskiel tadi. Dan yang harus kita kerjakan adalah cepat melakukan yang namanya keadilan dan kebenaran, karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan berikan roh hikmat bagi setiap kita, sehingga kita boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk melakukan keadilan dan menyatakan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, yang senantiasa boleh memberkati firman-Mu yang kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Kami sudah selesai berbicara tentang firman Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang menyatakan keadilan, melakukan keadilan dan menyatakan kebenaran kepada semua orang tanpa terkecuali.
Apapun yang menjadi profesi kami, pekerjaan kami, Tuhan tetap menolong kami untuk melakukan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.